Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi durril yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu ats-tsaniyatu fi ta'ati li syaihi. Jadi cerita yang nomor 2, hikayat itu cerita. Cerita yang nomor 2 menerangkan tentang taat kepada guru. Jadi bagaimana kita itu harus taat kepada guru yang mengajarkan kita. Dan guru yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Ilmu Al-Quran, baik itu mengajarkan Iqra atau mengajarkan Al-Quran, surah Al-Quran, baik itu mengajarkan ilmu nahwu secara dari awal, atau mengajarkan ilmu fikih dari awal, tata cara sholat, tata cara bersembahyang, berwudu. Itu kita wajib taat. Jadi cerita ini menerangkan tentang taat kepada guru. Wakana dan ada Syekhuna guru kami Khalidul al-Bangkalani, Syekhna Khalil Bangkalan. Jadi ada guru kami itu Syekhna Khalil Bangkalan, Madura. Itu salah satu aulia kelas tinggi. Al-masyhur bisaykhina, al-masyhur yang terkenal bisaykhina dengan sebutan Syekhina. Syekhina itu guru kami. Beliau itu julukannya guru kami. Kenapa beliau itu julukannya guru kami? Karena beliau banyak melahirkan ulama-ulama top dan banyak melahirkan aulia-aulia top juga di Jawa Madura. Min kabairil ulama'i, sebagian dari ulama-ulama besar. Jadi beliau termasuk sebagian salah satu dari ulama-ulama besar fi asrihi, dalam zamannya. Jadi dalam zaman masa Syekhna Khalil Bangkalan, di masa itu beliau termasuk salah satu dari ulama besar. Fakana maka ada kulla yaumin, dalam satu hari. Kulla yaumin dalam setiap hari. Fakana maka ada kulla yaumin dalam setiap hari kasirun, tamu. Kasirun banyak, minas sufi dari beberapa tamu. Yazuruhu, yang mengunjungi beliau. Jadi setiap hari itu beliau itu banyak tamunya. Jadi setiap hari Syekhna Khalil Bangkalan itu banyak tamunya. Pada tailairatin, dalam satu malam, pada tailairatin mokoin dalam satu malam, tumtiru hujan as-sama'u langit. Matoron dengan hujan matoron dengan hujan gorizan kang yang deras. Jadi dalam satu malam ada hujan deras. Dari satu malam itu hujan deras. Faidan, maka ketika hujan deras, bisyaihi al-harami al-mashluli. Jadi ketika hujan deras itu ada orang tua yang pikun, al-mashluli yang lumpuh. Yamsi habwan. Yamsi berjalan dengan ngisot. Habuan itu ngisot. Tahu jalan ngisot itu? Seperti dokter ngisot. Nah itu suster ngisot ya. Itu. Jadi dalam satu ketika hujan deras itu ada orang tua yang sudah pikun, lumpuh, dan beliau itu berjalan ngisot. Fisah hati manzili sayhina. Fisah hati manzili, di halaman rumahnya guru kami. Jadi waktu hujan deras itu ada orang tua yang sudah pikun, lumpuh, berjalan ngisot di halaman Syekhna Khalil Bangkalan. Itu. Qasidan ilaihi, dan tujuannya apa? Orang tua tadi tujuannya apa? Tujuannya ingin berkunjung ke Syekhna Khalil. Begitu. Fanadoro, maka Syekhna Khalil melihat itu. Jadi Syekhna Khalil melihat ada orang tua tadi itu, orang tua yang ngisot itu. Syekhna Khalil melihat itu. Waqala, dan Syekhna Khalil berkata, litullabihi, berkata kepada semua muridnya. Syekhna Khalil berkata, jadi dengar baik-baik. Jadi Syekhna Khalil itu berkata kepada semua muridnya, may yuridu hamlahu. Man siapa? Yuridu yang ingin atau berkehendak. Hamlahu untuk menggendongnya. Nah begitu. Jadi Syekhna Khalil berkata kepada muridnya, siapa di antara kalian
yang mau menggendongnya. Begitu, mau menggendong orang tua tadi itu. Siapa di antara kalian yang mau menggendongnya? Fakola. Maka menjawab, fakola itu kalau dikatakan biasa dia maka fakola maka berkata. Tapi ini kalimat pertanyaan di depannya, maka fakola maka menjawab. Fakola maka menjawab ahadun, satu orang santri minhum dari tulab. Jadi ada satu orang santri yang menjawab. Ada satu orang santri yang menjawab, ana hamilhu ya syekh. Ana hamilhu ya syekh. Saya akan menggendongnya guru, wahai guru. Jadi ada satu santri. Jadi kan Kiai Honolul berkata kepada santrinya, siapa di antara kalian yang mau menggendong bapak itu? Lalu ada satu santri yang menjawab, ana hamilhu ya syekh. Jadi wahai guru, ya syekh itu ya wahai, ya itu wa, ya itu berwarna wahai. Ya syekh, wahai guru, saya akan menggendongnya. Begitu. Fa'amalahu. Akhirnya satu santri itu menggendong bapak tadi itu, bapak yang sudah tua tadi itu. Falamma wasala ila babi, falamma wasala maka ketika sampai bapak tadi itu sampai, bapak dan santri yang gendong itu atau bapak tadi itu sampai, yang digendong itu sampai ila babi, di depan pintu, yang dia di halaman baru digendong. Setelah sampai di depan pintu, wasola itu setelah sampai, falamma wasola ketika sudah sampai, wasola itu firmadi itu. Nah, ketika bapak itu sudah sampai di depan pintu, akbalahu syekhuna. Kak Syekhona Holil Bangkalan, guru kami, itu menyambutnya. Jadi bukan tamu itu ke Syekhona Holil, malah Syekhona Holil yang menyambutnya. Jadi tuan rumah yang menyambutnya, begitu. Ketika sudah sampai depan pintu, malah Syekhona Holil yang keluar untuk menyambut tamu tadi itu. Warohaba, jadi akbala itu keluar menghadap, warohaba dan menyambut. Jadi Syekhona Holil itu menghadap, langsung keluar ke depan pintu dan menyambut bapak tadi itu. Wa domahu, dan Syekhona Holil mengagungkan doma itu di atasnya tata krama. Doma itu unggul di atasnya tata krama. Tata krama itu di tingkatan pertama, baru kalau di atasnya itu adom. Adom itu penggabungan tata krama dan menghormati, memuliakan. Nah itu adom. Jadi Syekhona Holil itu mengagungkan, memuliakan tamu tadi itu, bapak tua tadi itu. Fa'inda mantaha maka ketika telah selesai at-tahadutsu ngobrol-ngobrol bainahuma di antara Syekhona Holil dan bapak tadi itu. Jadi setelah Syekhona Holil dan bapak tadi itu yang lumpuh itu selesai ngobrol-ngobrol, qala Syekhona Holil berkata, litullabihi kepada semua santrinya. Jadi setelah Syekhona Holil kan tadi tamu itu sudah disambut oleh Syekhona Holil, lalu ngobrol-ngobrol dengan Syekhona Holil, tahaddatsu itu ngobrol-ngobrol. Bahasa Indonesianya ngobrol-ngobrol. Cerita, bahasa aslinya cerita. Nah, itu. Lalu Syekhona Holil berkata kepada santrinya, may yuridu hamla syekhi al-harami ila manzilihi. Apa yang dikatakan Syekhona Holil kepada santrinya? Man siapa yuridu yang mau hamla syekhi menggendong bapak ini al-harami yang pikun. Jadi barang siapa yang mau menggendong bapak yang pikun ini ila manzilihi ke rumahnya. Jadi dia bilang, siapa di antara kalian ini yang mau menggendong bapak ini kembali ke rumahnya. Itu bahasa morotnya, bahasa penjelasannya. Fakola hadun minhum. Fakola maka berkata atau menjawab hadun satu orang minhum dari santri. Lalu ada satu santri yang berkata dan menjawab, wawa santri ahad itu siapa? Wawa ahad alladzi qad hamalahu ila manzili syekhina. Dan santri yang menjawab itu adalah santri yang tadi menggendong bapak itu ke rumahnya Syekhona Holil. Mengerti? Yeah. Jadi cuma si A yang menggendong tadi itu, maka ketika Syekhona Holil siapa yang mengantar ke rumahnya? Ternyata si A juga itu yang menjawab, begitu loh. Setelah anunya. Ana hamilhu ya syekh. Jadi santri bilang, wahai guru, saya yang akan menggendongnya, mengantar ke rumahnya. Begitu. Kalau tadi menggendong dari halamannya Syekhona Holil ke depan pintu.
Nah, kalau ini menggendong dari rumahnya Sayyidina Khalil pulang ke rumahnya, ke tempatnya, begitu. Jadi digendong. Falamma zahaba itu merah dua. Falamma zahaba, dan ketika santri tadi dengan bapak tadi sudah berangkat, itu zahaba itu maknanya dua, zahaba begitu. Ada nunnya sebenarnya di situ, tapi disimpan, dibuang. Falamma zahaba, maka ketika kedua orang itu sudah berangkat, begitu maksudnya. Jadi santri dan dua orang tua tadi sudah berangkat, kola berkata, Syekhuna guru kami. Lalu Sayyidina Khalil berkata, litulabihi kepada muridnya. Jadi ketika kedua orang itu sudah berangkat, lalu Sayyidina Khalil berkata kepada muridnya, Ishhadu, saksikan ya, kalian saksikan, begitu. Bi anna ulumi, bahwa sesungguhnya ilmuku, qad hamalaha dzalikat thalibu, telah dibawa oleh santri tadi. Jadi kalian saksikan ya, bilang ke santrinya. Jadi kalian saksikan ya, sungguhnya ilmuku telah dibawa atau telah dikuasai oleh santri tadi. Santri yang menggendong itu. Fattadoha, maka jadi jelas ba'da dzalika, setelah diantar tadi itu, setelah Sayyidina Khalil berkata itu ba'da dzalika. Nah, setelah Sayyidina Khalil itu berkata, maka jadi jelas. Setelah Sayyidina Khalil itu berkata seperti itu, isyhadu anna ulumi qad hamalaha dzalika tharibu, sesungguhnya ilmuku telah dikuasai oleh santri tadi itu. Santri at-tharibu itu santri, dzalika tharibu, santri yang dituju itu, tharibu itu orang yang mencari ilmu, santri lah. Itu. Nah, setelah Sayyidina berkata begitu, maka jelas setelah Sayyidina berkata seperti itu, anna syaikh, sesungguhnya orang tua tadi, al-harama, sesungguhnya orang tua al-harama yang pikun tadi, bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam, ternyata bapak yang lumpuh tadi itu, yang pikun lumpuh berjalan ngisot, ternyata beliau itu Nabi Khidir. Itu. Wa yusbihu, dan jadi hamiluhu, orang yang menggendong tadi, santri yang menggendong, di waktin dalam waktu lahikin, akhirnya. Jadi begini, lahikin itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kiri, nah, keri. Jadi, dan jadilah orang itu akhirnya nantinya, santri itu nantinya akan jadi apa, seperti itu. Itu namanya. Jadi, dan jadilah santri yang menggendong tadi itu rois akbar, jadi rois akbar, jadi ketua fi jam'iyati Nahdlatul Ulama, dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nantinya setelah itu, hanya beliau itu nantinya itu menjadi rois akbar dalam Nahdlatul Ulama. Ala, ingat-ingat, bahwa siapa santri tadi itu, siapa ahadun itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi santri tadi itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU. Itu cikal bakal, itulah cerita betapa taatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu kepada gurunya. Jadi pintar itu bukan jaminan. Malah kiai-kiai itu lebih suka santri yang taat, yang patuh kepada kiainya, kepada gurunya, daripada santri yang pintar. Jadi orang santri pintar, taat itu double. Salah pintar, taat. Ada yang taat biasa-biasa saja, tapi insya Allah ketika pulang barokahnya itu ketika pulang. Karena di pondok itu, di pengajian tidak ada, di kegiatan di sini aja kan tidak ada perubahan. Artinya cuma ngaji, di pondok cuma sholat ngaji, tidak ada kegiatan apapun. Artinya cuma biasa-biasa seperti itu. Maka barokahnya itu ketika pulang nantinya. Ada santri pintar tapi tidak taat, dia pulang jangan diajarkan ke orang, melakukan sendiri saja tidak bisa. Jangankan mau diajarkan ke keluarganya atau ke orang lain, mengamalkan untuk dirinya saja tidak bisa. Karena walaupun dia pintar ketika masa mengajinya, ketika di pondoknya pintar, tapi ketaatan tidak ada. Itu. Makanya taat itu, bahasa Indonesia taat itu, patuh itu yang menjadikan kita itu barokah. Ya, ada yang mengatakan barokah ilmumu tergantung seberapa taat kamu kepada gurumu.
Seperti itu penting, bikin baca sirih itu penting. Jadi taat itu penting.